Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Gololi, Stambuk C201 19044. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang globalisasi dalam manajemen Islam. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan keselamatan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Adam dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Agama Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Kemudian ada pengertian globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh. Globalisasi belum memiliki makna yang mapan kecuali sekedar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantung dari mana seseorang memandangnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau bahkan proses alamiah yang akan membawa seluruh umat manusia di dunia makin terikat satu sama lain, yang mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang menyingkirkan segala perbedaan. Kemudian selanjutnya ada globalisasi dalam perspektif Islam. Globalisasi dalam pandangan Islam adalah sebuah keniscayaan, karena Islam sendiri adalah ajaran yang bersifat global, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian di sini ada tercantum ayat Al-Quran Al-Hujurat 49 ayat 13, dan saya mohon maaf tidak bisa membacakan kalimat atau kata yang di atas. Saya hanya mencari arti dari kalimat di atas yang berkata, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Untuk mengetahui penyampaian dari kata di atas yang saya bilang tadi saya tidak bisa membacanya, bisa kita lihat video berikut. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Itulah video penyampaian dari ayat Al-Quran yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada peranan media dalam globalisasi. Media, atau lebih spesifik lagi media massa, adalah saluran yang didesain secara khusus untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, atau berita kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan bahasa sebagai alat komunikasi. Peranan media dalam globalisasi dibagi menjadi 12 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi, terutama media massa yang semakin maju dengan pesat, memfasilitasi proses globalisasi dalam dunia jurnalistik. Perkembangan teknologi yang paling berperan terutama adalah penggunaan internet secara luas dan perkembangan smartphone. Melalui koneksi internet dan ditambah dengan kemudahan pengaksesannya menggunakan smartphone, membuat komunikasi internasional mudah dilakukan. Yang kedua, kemudahan masuknya informasi dari luar ke dalam negeri. Dengan kemudahan masuknya informasi dari luar ke dalam negeri, memberikan efek negatif maupun positif. Sisi positifnya adalah peran pentingnya dalam mencerdaskan masyarakat. Hal ini menjadi agenda besar media massa dalam globalisasi. Yang ketiga, menjadi
penggerak aktivitas sosial masyarakat. Media massa juga dapat menjadi penggerak aktivitas sosial masyarakat. Dengan kata lain, mendorong percepatan terjadinya globalisasi. Yang keempat, sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Selain menjadi penggerak, media juga merupakan sarana pemberdayaan bagi masyarakat. Dalam mengabarkan suatu berita, media massa memang dituntut untuk bersikap netral atau tidak berpihak. Yang kelima, ada transfer kebudayaan. Transfer kebudayaan dapat dilakukan melalui media. Dengan begitu, ciri serta karakteristik bangsa kita dapat dikenal secara luas oleh dunia melalui media massa. Yang keenam, sebagai jendela belajar masyarakat. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan masyarakat melihat dan belajar dari apa yang terjadi di luar sana. Dengan begitu, media berperan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai kejadian, informasi lintas ruang dan waktu, atau dengan kata lain, secara global atau globalisasi. Kemudian yang selanjutnya, peranan media dalam globalisasi yang selanjutnya adalah sebagai filter. Seperti disinggung sebelumnya, media merupakan filter. Media menyeleksi berbagai hal, apakah perlu diberi perhatian atau tidak, memilih konten, isu, ataupun informasi yang mana yang perlu diketahui masyarakat. Selanjutnya, sebagai guide atau penunjuk jalan. Media berperan sebagai guide atau penunjuk jalan yang menunjukkan arah atas ketidakpastian yang timbul dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya berperan dalam mempresentasikan berbagai ide, pesan, serta informasi kepada publik. Maksudnya di sini adalah memungkinkan timbulnya umpan balik atau tanggapan dari publik yang menerima. Dengan demikian, globalisasi dapat berjalan secara efisien. Kemudian selanjutnya, memperluas cakrawala pemikiran masyarakat. Konvergensi media massa memperluas cakrawala pemikiran masyarakat, sehingga masyarakat menerima globalisasi sebagai aspek kehidupan mereka dengan lebih mudah dan leluasa. Yang selanjutnya, memusatkan perhatian masyarakat tradisional untuk bergerak ke arah modernisasi. Media massa berperan dalam memusatkan perhatian masyarakat tradisional untuk bergerak ke arah modernisasi, serta mengubah pola pikir masyarakat mengenai kehidupan modern. Dengan demikian, perwujudan globalisasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Kemudian, yang terakhir, kritik membangun yang dilandasi oleh hati nurani dan rasa persaudaraan. Dalam prosesnya, kritik membangun yang disampaikan oleh media massa perlu dilandasi oleh nurani dan rasa persaudaraan. Dengan begitu, kontrol media serta kepekaan penguasa menjadi sebuah sinergi indah yang mendorong perwujudan globalisasi dalam hal yang positif. Kemudian, yang selanjutnya ada sikap Muslim dalam menghadapi globalisasi. Menurut Ustazah Sitaresmi Soekarno, globalisasi dapat menjadi tantangan, tetapi bisa pula menjadi peluang. Itu tergantung bagaimana cara memperlakukannya. Kita tidak bisa bersifat defensif. Defensif itu berat, karena kita sudah keburu ketakutan, lebih banyak deg-degan dan ketar-ketirnya. Ujarnya dalam kajian muslimah di Masjid Al-Latif, Malpesona Square, Depok, Jawa Barat. Menurut Ustazah Sitaresmi Soekarno, globalisasi harus dihadap dengan sikap ofensif. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu." Kata beliau,
Dengan berpikir ofensif, orang tua akan mencari cara agar anak-anak bisa menyortir informasi yang diterima. Ustazah Sita berkata, jadi bagaimana menghadapi tantangan karena anak kita dikepung banjir informasi? Namanya banjir berarti ada sampah, bangkai, dan lain-lainnya. Disitulah kita coba buat supaya anak-anak punya filter dalam Al-Quran. Filter ini disebut Furqan, yakni kemampuan membedakan mana yang hak dana dan mana yang batil. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.